Halo, selamat pagi, siang, atau malam kepada penonton dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Bincang Banking. Hari ini kita akan membahas mengenai isu perbankan yang sedang marak saat ini. Saya Fajarina yang akan menjadi host di podcast Bincang Banking yang bertemakan strategi perbankan dalam menjaga citra dan kepercayaan nasabah terkait atau dalam menghadapi isu perbankan. Nah, modusnya itu makin beragam. Makanya ini kita akan membahas lebih dalam dengan narasumber yang mumpuni dari perwakilan bank swasta yang paling prestis di Indonesia. Mari kita sambut Bapak Pitra Hermawan. Halo, selamat siang, pagi, malam Bapak Ibu semua. Bisa dijelaskan dulu backgroundnya Pak? Ya, jadi Bu Fajarina, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pitra Hermawan. Saya meniti karir perbankan itu dari paling bawah, dari frontliner, tepatnya sebagai seorang teller itu di tahun 2006. Kemudian itu di bank swasta nasional, kemudian saya pernah pindah ke bank asing 2 tahun, di tahun 2010 sampai 2011. Kemudian saya kembali lagi ke bank di mana awal saya meniti karir sebagai seorang manajemen trainee. Nah, saya mengikuti program manajemen trainee itu lulus di tahun 2012. Nah, setelah itu sampai di tahun 2025 ini saya sudah berkecimpung di dalam internal bank itu, sudah mulai dari marketing, frontliner, kemudian di divisi wilayah dan lain sebagainya. Jadi saya mungkin udah pindah ke 6 atau 7 tempat gitu Bu. Wow, 2006, sekarang 2025 berarti udah 19 tahun. Betul Bu, saya nggak berasa ya Bu dari masuk bank itu di umur 19 tahun dulu. Wah. Karena saya sambil kuliah malam, kemudian sambil juga meniti karir. Oke. Gitu. Nah kalau gitu kita langsung ya Pak ya. Boleh Bu. Boleh dong Pak diceritain gimana sih kondisi di lapangan ketika penipuan itu mengatasnamakan bank? Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Fajarina saya bantu jelaskan ya. Memang ini secara yang di lapangan yang terjadi itu biasa nasabah datang ke tempat kami terus menyatakan bahwa dirinya telah tertipu. Dan kalau dari pengalaman yang saya jalani ya, itu memang rata-rata yang kena tipu itu adalah adanya kurang risk awareness dari diri kita masing-masing. Kenapa bisa saya katakan demikian Bu? Karena biasanya itu modusnya adalah pertama dia akan diiming-iming dulu, misal undian, terus kemudian dapat apa tuh namanya hadiah dari artis terkenal tuh, sempat viral juga tuh, saya nggak bisa sebutin namanya ya. Terus kemudian mereka langsung, wah oh gitu ya saya dapat hadiah ya, langsung. Begitu mereka teriming-iming sesuatu, fokusnya itu akan langsung ngeblur dan akhirnya akan mengikuti alur yang diminta sama si penipu. Sebenarnya kalau misalkan kita mau lebih aware gitu ya Bu ya, kita punya awareness yang tinggi, begitu kita mendapatkan suatu informasi atau bujukan atau rayuan dari orang yang tidak kita kenal, itu better kita jangan layani dia sama sekali. Maksudnya kita jangan ladenin, langsung aja kita blokir, kemudian kita tutup teleponnya dan lain sebagainya. Kalau kita lakukan itu di awal, pastinya penipuan tidak akan terjadi Bu. Karena penipuan itu staging. Pertama dirayu dulu, terus dirayu, dibuat percaya, baru ada step selanjutnya. Tapi begitu di awalnya, dari hulunya udah kita cut, yaitu putus komunikasi, itu tidak akan terjadi penipuan Bu. Baik, berarti barangkali ada unsur hipnotis ya ketika di rayu-rayu Pulau Kelapa. Iya, mungkin basically human kalau dikasih yang hadiah sifatnya gitu mungkin jadi kayak langsung ya. Logikanya itu mungkin menurun gitu Bu. Jadi langsung waduh saya pengen nih, itu mungkin manusiawi. Makanya kita juga kan menghimbau ke nasabah ya, bahwa kita juga mengerahkan dari tim kita kalau misalnya ada sosialisasi penipuan tuh kita share. Terus kemudian kita juga ada merangkul artis-artis ya, influencer gitu ya Bu, untuk melakukan sosialisasi, bahkan kita bikin video campaign dan lain sebagainya. Tapi balik lagi dari semua itu, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, yang paling penting adalah kontrol kita sebagai nasabah. Karena itu kan sifatnya himbauan dari luar. Iya. Nah, menurut Pak Pitra nih ya, selama di dunia perbankan nih, bagaimana Bapak melihat perubahan perilaku nasabah, apalagi sekarang di era digital nih Pak? Baik. Jadi era digital ya, apapun itu sebenarnya pasti mengandung dampak ya Bu. Pasti ada plus, ada minus. Digital itu mudahnya keuntungannya apa sih? Lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis gitu ya, lebih efisien. Tapi dampak berikutnya apa sih? Nah, dampak berikutnya yang tadi Bu, akan lebih rawan untuk dimasuki dalam tanda kutip penipuan bila tidak ada kontrol dari diri kita. Misal contoh Bu, kita itu senantiasa bilang kalau misalkan mendapatkan kode OTP gitu ya dari bank, itu kan sudah ada keterangan jangan diberikan kepada pihak manapun. Itu kan bagian dari digitalisasi ya Bu, OTP ya Bu ya. Nah, apa yang kemudian terjadi? OTP itu diberikan kepada
pihak lain, sehingga pihak yang di sebelah sana yang menipu itu akhirnya bisa mengakses rekening dia. Contoh, PIN jangan diberitahukan kepada pihak lain, PIN-nya pun dikasih. Terus digitalisasi lagi, sekarang kan udah pakai link, apa pakai link supaya mudah. Tapi balik lagi, kita nggak tahu loh di balik link itu isinya apa. Makanya kalau kita dapat dari sumber yang tidak kita percaya, jangan pernah klik linknya. Karena kan link bahasanya bahasa asing ya, kayak bahasa alien gitu ya Bu. Kita juga nggak tahu gitu kan. Makanya yang harus kita fokus adalah sendernya. Kita harus percaya sama sendernya, kita harus meyakini bahwa sendernya adalah pihak yang memang berwenang untuk mengirim gitu sih Bu. Oke, berarti sekarang ini ya dengan tantangan ada kasus penipuan digital nih Pak. Tantangan terbesar yang Pak Pitra rasakan untuk menjaga kualitas layanan dan kepercayaan nasabah bank itu bagaimana Pak? Oke. Tantangannya. Tantangan ya Bu. Tantangan itu saya bagi dua ya Bu, yang di dalam sama yang di luar ya Bu ya. Yang di luar adalah bagaimana kita bisa mengedukasi seluruh nasabah yang kita punya untuk bisa meningkatkan awareness tadi Bu. Mungkin dengan sosialisasi, terus kemudian lewat media sosial, kemudian kita mulai dari titik yang paling dekat adalah keluarga-keluarga karyawan kita Bu. Misal contoh karyawan kita itu ada sekitar 20.000 orang lebih. Coba bayangin kalau kita semuanya kompak sosialisasi ke keluarga kita, misal 20.000 orang, terus kemudian bisa ngomong ke 5 orang keluarganya, jadi berapa? 100.000. Nanti kemudian dia ngomongnya itu lebih banyak. Tapi kan kita juga sadar itu nggak mungkin, makanya kita pakai segala jenis metode tuh Bu untuk bisa meningkatkan awareness seperti yang tadi saya udah jelasin di awal ya Bu ya. Rekrut influencer, terus kemudian lewat media massa, kita juga bikin campaign. Terus dari sisi nasabah juga kita kasih WA blast, peringatan, jangan lakukan ini ya, segala cara Bu. Gitu. Nah terus kalau di dalamnya pun, itu kan tadi yang keluar ya Bu, kalau di dalamnya pun kita harus meningkatkan awareness pekerja kita juga Bu. Awareness untuk apa sih? Bahwa hal yang tadi itu bisa terjadi kalau dari kitanya itu semuanya aware. Seperti yang contoh 20.000 karyawan tadi. Kalau kita sudah himbau, yuk kita sosialisasi yuk ke keluarga-keluarga terdekat kita untuk waspada, untuk lebih aware, tapi tidak dilakukan, nah itu kan juga sama saja. Terus pasti yang kedua adalah sistem. Karena biar gimana pun, sepanjang pengalaman ya Bu ya, nasabah yang kena penipuan, itu biasanya, itu ada faktor kelalaian dari sisi nasabah. Saya tidak menyalahkan nasabah sepenuhnya ya Bu, tapi kebanyakan tuh seperti itu. Karena kalau di bank saya, itu kalau misalkan memang terbukti verifikasi hasil penyelidikan itu adalah bank yang salah, itu kita pasti melakukan penggantian Bu. Tapi memang perlu identifikasi yang sangat panjang ya Bu ya. Tapi kalau misalkan, ini saya kasih contoh ya Bu ya, misal ada nasabah tuh pernah datang, sudah marah-marah, ATM saya kebobol nih, siapa nih, kok bisa bank akses rekening saya gitu ya. Nah terus oke Bu, kita kan sabar, pasti menerima laporan, kita input, kita ketik, kita telusuri, kita kan ada CCTV. Pas dicek ternyata, pas CCTV di ATM kita kasih, Ibu kenal sama orang ini? Oh ternyata keluarganya sendiri. Seperti itu Bu. Karena kalau dari sisi bank itu kan memang kita itu sudah jaga itu namanya kan PIN ya Bu, apalagi sekarang udah dilengkapi lagi verifikasi wajah, biometrik, terus kemudian handphone kita sudah dilengkapi fingerprint, terus kemudian udah dilengkapi kata sandi. Itu harusnya kalau misalkan itu semua nggak ada yang kita lalai, itu harusnya kan aman ya Pak. Iya, gitu sih Bu. Oke, bisa diceritakan Pak, ada satu momen krisis barangkali ya yang terkait penipuan nasabah ini yang pernah Bapak alami ya, kemudian tim alami juga, terus bagaimana tim dan Bapak merespon di cabang Bapak? Baik, ini saya ceritakan adalah penipuan yang udah modus lama banget, yaitu penipuan jual beli segitiga kendaraan, mobil ya Bu ya. Jadi waktu itu tuh, cerita pengalaman boleh Bu? Iya boleh Pak. Jadi waktu itu ada nasabah datang ke kita hari Senin, dia bilang, saya ketipu. Saya tanya ketipu apa? Ketipu jual beli mobil. Terus kemudian saya minta tanya sama dia kronologisnya tuh seperti apa. Nah, dari sini nih saya lihat memang kurang aware juga. Saya tidak menyalahkan, tapi itulah fakta yang terjadi ya Bu ya. Jadi ketika dia mau membeli mobil, dia lihat dari marketplace. Terus kemudian, iya Bapak mobilnya ada di Bogor. Nanti Bapak ketemunya Andri ya di sana. Misal contoh namanya Andri. Begitu sampai di sana, ada yang namanya Andri. Tapi orang itu tidak banyak ngomong. Terus pas mobil dites-tes segala macem, dia bilang lagi si Andri, tapi ini suratnya orangnya lagi pergi ya Pak. Nah nanti kalau mau transfernya ke Bambang misalnya. Nah dia diiming-iming apa? Semuanya itu iming-iming pasti. Itu mobil harganya murah. Nah ternyata saya sih pas dengar cerita dia, oh ya ini mah penipuan segitiga. Kebetulan saya juga suka otomotif ya Bu ya, jadi saya tahulah sedikit. Nah jadi akhirnya karena dia percaya melihat fisik mobilnya ada, BPKB-nya ada, ditransfer. Ditunjukkanlah bukti transfernya.
Pas ditunjukin, loh ini bukan yang punya mobil. Memang siapa yang instruksi transfer? Itu tadi yang telepon yang instruksi transfer. Terus dia datang ke bank tuh hari Senin. Sengaja banget si penipu itu transaksi Jumat sore, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa? Bank tutup besoknya. Oh iya. Walaupun ya, nih balik lagi ya secara pengalaman ya, Bu. Orang kalau sudah ketipu, ya, ketika dia ditipu oleh seorang penipu, itu uangnya nggak usah nunggu hari kerja. 5 detik, 10 detik, uangnya udah hilang. Jadi metode dia adalah begitu uang masuk, dia akan transfer lagi ke bank lain. Gitu. Jadi pihak bank pun mau blokir nggak bisa. Karena udah nggak ada Karena ya. uangnya udah nggak ada. Nah tapi balik lagi karena secara profesional kan kita harus melayani nasabah ya Bu. Iya. Pastinya kita dengarkan keluhan nasabah. Iya. Kemudian kita harus berikan empati kepada nasabah. Iya. Terus kita himbau nasabah supaya kedepannya lebih berhati-hati. Nah untuk kejadian yang sudah terjadi pastinya kan di negara kita, ini adalah negara hukum ya Bu. Nah itu kita harus melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib. Pihak bank itu kan hanya sebagai sarana untuk transfer gitu ya Bu ya. Jadi kalau misal pun ada pelaporan dan ternyata dananya masih ada, ya kita pun bisa blokir, tapi kita tidak akan infokan Bu, karena biar gimana kita itu terbentur sama undang-undang perbankan, perlindungan data nasabah. Karena gini, pernah ada yang datang tuh bilang, saya mau tahu Pak, siapa yang nipu? Siapa itu yang nipu? Saya mau tahu, ini jelas-jelas saya ketipu. Nah terus saya bilang, Bapak mohon maaf, kita ini bank, kita ini kan bukan pengadilan. Yang berhak memutuskan seorang itu bersalah atau tidak bersalah, itu kan dari pengadilan. Gitu, bukan dari kita orang bank. Jadi walaupun Bapak ceritakan secara detail gitu ya kejadiannya seperti itu, tapi pihak bank itu pasti posisinya ada di posisi netral. Sampai nanti ada instruksi dari kepolisian untuk melakukan pemblokiran, meminta data nasabah. Nah itu nanti sifatnya dari Dan langsung ke kepolisian ya. Iya, jadi bukan ke korban itu. Iya, kita nggak bisa langsung. Karena biar gimana pun semua nasabah itu dilindungi sama undang-undang rahasiaan bank, Bu. Baik. Gitu. Kemudian mengenai isu penipuan ini Pak, pastikan itu secara langsung maupun tidak langsung kan citra bank. Iya. Nah, bagaimana nih cara bank mengelola komunikasi saat isu penipuan itu, nah agar citra bank itu nggak tercoreng lah, tetap terjaga gitu. Baik, kalau di tempat saya Bu, sebelum kita membahas citra, kita fokus ke penanganan nasabah dulu. Bagaimana kendala yang dihadapi nasabah itu bisa solve. Kalau terkait dengan citra kan pasti kita punya tim markom ya Bu ya, yang akan memberikan penjelasan ya sudah ada lah standar-standar markom seperti apa, memberikan pernyataan mungkin yang normatif, yang umum gitu ya Bu ya, untuk bisa menenangkan semua orang. Tapi kalau di kita fokusnya tuh kita beresin yang terjadi di nasabahnya dulu. Apakah itu ada di sistem kita? Apakah misal tadi ternyata dari sisi nasabahnya ada yang lalai, oh kita berarti buat edukasinya. Kalau misal ternyata sistem kita ada yang gagal, oh berarti masalah di mana, kita beresin ke situ. Gitu. Jadi terus kita pun pihak internal kita Bu, pihak bank itu memberikan namanya recovery langsung ke nasabah yang mengalami penipuan. Gitu. Jadi kita beresin dari sisi nasabahnya dulu, lewat dia. Nah nanti baru dari sisi perusahaan mas standar ya, semua perusahaan saya rasa punya markom ya Bu untuk jelasin ketika suatu perusahaan itu terjadi kendala gitu Bu. Dan di pihak internal juga ada pembenahan gitu-gitu ya Pak ya. Dilacak ini apakah ada pastinya Bu. Karena biar bagaimanapun yang paling utama adalah nasabah sendiri Bu. Gitu. Kalau citra penting Bu bagi perusahaan, saya setuju dan sepakat. Tapi yang paling intinya kita harus jaga kepercayaan nasabah, karena bisnis banking itu yang paling utama adalah kepercayaan. Bayangin Ibu kalau misal kita punya uang 22 juta ya, beli iPhone Pro Max, pulang bawa apa? Bawa iPhone. Tapi kalau Ibu punya uang 1 miliar, taruh nih di bank kita, pulang bawa apa Bu? Selembar kertas. Ya, bahkan cuma di handphone. Selamat, Anda telah deposito 1 miliar gitu ya. Berarti kan kepercayaan yang harus kita jaga. Gitu. Dan itu sebenarnya juga kan nasabah adalah salah satu publiknya yang bisa citra tadi kan. Betul. Secara nggak langsung dia bakalan menjaga citra ya kalau Bapak pihak bank itu sudah mengedukasi nasabah tersebut. Betul, word of mouth. Jadi kan gini, kadang tuh kendala memang sudah terjadi, masalah sudah terjadi. Tapi tuh nasabah tuh pengen bagaimana sih pihak bank itu bisa peduli gitu loh sama nasabah gitu loh, untuk bisa memberikan update, kemudian mencarikan solusi dan lain sebagainya gitu Bu. Ingin diperhatikan lah Bu. Oke, itu kan kalau sudah terjadi ya Pak. Ya. Nah ini kan mestinya kita ada namanya pencegahan untuk berikutnya. Betul. Ya kan? Nah, bagaimana nih bank itu meminimalisir penipuan digital terhadap nasabah? Baik, karena penipuan di perbankan itu sangat luas ya Bu. Saya mau ambil contoh satu deh. Dulu tuh pernah ada sistem
apa namanya, mobile banking ya Bu ya. Iya. Jadi itu transaksi yang lewat handphone gitu ya. Kalau dulu kalau Ibu tahu mungkin kalau misal ganti-ganti device gitu ya, kita cukup ya udah SIM-nya pindahin, masukin lagi PIN, nomor kartu bisa. Nah, dulu pernah ada kejadian ya. Memang bukan salah dari sistem banknya, tapi ternyata kok banyak yang seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya sama bank kita tingkatin Bu. Sekarang harus pakai yang namanya biometrik. Harus begitu dia pindah device harus di scan biometrik. Tujuannya apa sih? Untuk keamanan. Terus misal kemudian Pak, tapi biometrik juga sering bermasalah. Oh, fungsi preventif kita apa lagi? Kalau biometriknya gagal, dia harus datang ke cabang. Percayalah, cabang itu punya verifikasi yang sangat ketat. Kita akan menanyakan pertanyaan yang hanya nasabah sendiri yang tahu. Kita akan tanya PIN-nya, kita akan cocokkan sama wajahnya, sama tanda tangannya waktu dia buka rekening. Itu ketat sekali. Jadi itulah untuk kasus penipuan yang di bidang itu ya Bu ya. Itu kita melakukan mitigasinya tuh sampai segitunya Bu. Okay. Kalau misalkan ada penipuan lagi, misal kayak yang WA mengatasnamakan bank gitu ya, kita juga punya Bu tim hunter yang bersih-bersih, yang ngecekin domain-domain yang namanya mirip, punya Bu timnya Bu. Tapi kan kita memang tidak blow itu secara ini ya Bu ya, tapi kita punya. Wow. Semuanya untuk kenyamanan dan kepercayaan nasabah sih Bu pastinya. Ya, keren ya. Nah, kemudian kan yang paling dekat dengan nasabah ya, ini adalah frontliner nih Pak. Ya kan? Nah, berarti kan ini juga secara langsung maupun tidak langsung harus menjaga kepercayaan nasabah nih. Betul. Apalagi saat isu, bukan isu lagi, penipuan ya kan, dia kena tipu. Nah, bagaimana perannya Pak, customer service dan juga teller frontliner untuk menjaga kepercayaan nasabah gitu? Oke, gini Bu. Ini kan terkait dengan penipuan. Itu kan erat kaitannya tadi sama awareness nasabah ya Bu. Jadi sebelum kita buat nasabah aware, kita bikin dulu staff kita yang aware. Kita bikin dengan pelatihan, dengan e-learning. Kita juga ada role play untuk penanganan keluhan-keluhan nasabah terkait penipuan Bu. Terus kemudian kita juga ada sharing session. Sharing session tuh maksudnya gimana sih? Jadi kan kita ini kan setiap hari itu kan melayani nasabah tuh bisa ada yang sampai 20 nasabah, 30 nasabah. Misal menemukan suatu kasus yang baru, di situ tuh kita akan sharing. Contohnya santai aja Ibu, sharing gini. Misal bilang, bro tadi ketemu nasabah kayak gini, oh gitu, terus masalahnya gimana? Oh gini. Terus penanganannya seperti apa? Gini. Kenapa kita sharing Bu? Peluangnya itu bisa terjadi ke staf yang lain. Jadi ketika terjadi ke yang lain, itu nggak perlu nanya ke supervisor, Bu saya menghadapi ini itu, nanti text time lagi, betul ya Bu ya. Jadi kita itu ada lakukan sharing session seperti itu juga. Dan kita selalu tanamkan kepada frontliner kita Bu, itu kita harus punya empati. Mohon maaf ya Bu, di tempat kita, juli itu nggak boleh, dilarang. Bayangin nasabah udah kena tipu gitu ya, terus masa kayak gitu aja ketipu sih, nggak boleh. Itu langsung kita, nggak boleh pokoknya Bu ya. Jadi kita harus empati sama nasabah. Bayangin ya, nggak semua orang itu seperti kita ngerti perbankan. Kan nasabah kita kan kompleks. Jadi kalau misal mereka mengadukan suatu keluhan penipuan, kita tuh harus layani nasabah pastinya dengan baik. Dengan penuh empati, kita gali, kita catat, terus kemudian kita input di sistem, yang mana sistem kita tuh udah canggih ya Bu, nanti akan terintegrasi sama bagian yang itulah, yang akan menyelidiki lebih dalam gitu Bu. Nah, jadi seperti itu sih Bu. Nah, itu yang kena tipu. Bagaimana yang dia nih punya uang 1 triliun ya, terus dia kena isu itu kan, terus datang ke bank Bapak. Saya mau taruh uang saya, tapi katanya bank ini begini nih, bagaimana nih? Nah, kira-kira gimana tuh CS-nya? Punya uang 1 triliun ya Bu ya? Misalnya. Jadi kalau di bank kita sendiri, kita ini sekarang mengarahnya sudah ke relationship banking Bu. Jadi untuk beberapa nasabah tertentu, kita itu sudah punya asisten khusus Bu. Jadi asisten khusus yang memang ditunjuk oleh bank itu untuk maintain Ibu. Misal ada Pak Hendra gitu ya, misal dia nasabah prime kita gitu ya. Terus kemudian dia pasti akan dikasih tandem orang khusus. Nah orang khusus itu tujuannya apa sih? Menjadi asistennya dia. Misal kalau misal Pak Hendra mendapatkan SMS mencurigakan, misal nama asistennya adalah Pitra misal, ya udah Pak Hendra nanti kalau misal ada masalah seperti dapat yang kayak seperti ini, nanti hubungin Pitra aja ya Pak. Nanti Pitra yang akan cari tahu ini betul atau tidak. Jadi Bapak nggak perlu khawatir. Jadi pintunya itu lewat lewat Pitra, sorry. Nah nanti dari Pitra itu biasanya ada atasannya Pitra lagi yang akan tandem untuk maintain si Bapak ini. Jadi jadi kita bikin fungsi kontrol kan, kalau misalkan cuma satu kan juga ada resiko. Jadi kita ada fungsi kontrol 2 sama pejabatnya.
gitu. Jadi nasabah itu kalau misalnya bicara trust ya Bu, memang beberapa nasabah tertentu, tadi apalagi Bu bilang punya duit 1 triliun gitu ya Bu, wah itu pasti udah ada yang megangin Bu, itu yang megangin bisa 5 orang mungkin. Wow. Ya, jadi kita akan edukasi terus dia dan kita yakinkan kepercayaannya. Gitu. Nah, kemudian kan tadi Bapak udah bilang ya di banknya Bapak itu media massa, media sosial itu menggunakan itu ya. Nah, menurut Bapak nih seberapa penting peran media massa, media sosial untuk meredam atau tidak memperbesar atau malah memperbesar isu penipuan bank? Perannya gimana tuh? Kalau kita ngeliat tren sekarang ya Bu, mungkin zaman saya masih kecil, zaman Ibu gitu ya, kita suka nonton TV ya Bu ya. Iya, konvensional aja. Sekarang media tuh kita. TV di rumah gede-gede juga percuma. Udah nggak pernah ditonton, nonton Betul. paling Netflix gitu ya Bu ya. Iya, benar. Jadi kalau hubungannya apa gitu ya? Jadi sekarang media sosial nih yang sekarang nih, kita kan scroll, ya segala macam. Mungkin kalau lihat statistik, orang tuh scroll sehari bisa berapa jam, medsos kan mungkin ada lah datanya. Mungkin saya nggak tahu, tapi itu pasti ada, saya yakin. Jadi itu sangat besar Bu, perannya Bu. Bagaimana bisa mempengaruhi itu, apakah itu akan jadi besar atau itu jadi kecil, apalagi orang kita sekarang banyak yang FOMO juga kan Bu. Iya. Misal ada viral sedikit, viral ikut komen, begitu komen naik rating, akhirnya semua orang jadi tahu gitu kan. Iya, Bahkan untuk hal yang viral itu bahkan kita nggak tahu sebenarnya kebenarannya itu seperti apa, fakta tapi atau udah bukan. keburu rame. Iya. Apalagi sekarang dia komodir Bu, begitu viral ditindak. Nah itu lagi, jadi bener salahnya belakangan dulu deh, Iya. viral dulu ditindak. Akibatnya apa? Nah akibatnya apa namanya? Jadinya ya orang gitulah bolong-bolong, apalagi kalau dia viral, viewers meningkat, kan ujung-ujungnya bagi yang upload ada. Nah, gitu. Makanya memang kita, kalau menurut pandangan pribadi saya tidak bawa-bawa perusahaan saya Bu ya. Jadi memang semua itu kontrolnya dari diri kita sih Bu. ya. Dari diri kita menerima informasi, menyaring informasi, menerima rayuan dan lain sebagainya, itu semua kontrol di kita paling utama. Pihak luar sih mungkin akan melakukan segala upaya, edukasi dan lain sebagainya, tapi mungkin itu hanya berapa persen. Ujung-ujungnya finalnya itu dari kita keputusannya. Ya, Gitu sih Bu. benar-benar. Nah, kalau misalnya Pak, setelah ada krisis penipuan nih, ada kan terjadi penipuan, pasti kan ya krisis lah tanda kutip, ya kan. Nah, bagaimana sih strategi perbaikan yang dilakukan ya untuk membangun kembali kepercayaan nasabah kalau ada krisis penipuan? Baik, jadi gini Bu, karena saya kebetulan adanya di level cabang ya Bu ya, bukan di level strategis di kantor pusat, jadi saya akan sharing dari sudut pandang kita ya Bu ya. Jadi setiap cabang itu kan punya nasabah kelolaan ya Bu ya, nasabah pegangan. Nah pastinya untuk meningkatkan keyakinan mereka, yaitu tadi kita akan melakukan komunikasi secara media massa ataupun secara personal bagi nasabah tertentu tadi yang saya bilang sudah di handle. Kita bisa jelasin bahwa kita sudah melakukan perbaikan di sisi ini. Misal kita kasih contoh nyata Bu, kayak tadi ada perbaikan mulai dari tanpa biometrik, terus kemudian pakai biometrik, terus kemudian bagaimana kita memberikan orang khusus untuk menghandle kebutuhan Bapak, supaya kalau misal Bapak ada apa namanya yang mau mencoba menipu Bapak, sudah ada orang banknya nih yang handle gitu loh Bu. Jadi sebatas itu sih Bu. Mungkin kalau strategi secara nasional itu saya tidak berkapasitas untuk menjawab sih Bu, tapi yang hanya di scope saya sebagai pihak cabang sih seperti itu Bu. Pastinya dengan memberikan layanan yang sangat memuaskan, dengan kita tepat janji kepada nasabah, karena kalau kita bisa menepati janji kita kepada nasabah, itu trust itu pasti akan meningkat. Kaitannya dengan penipuan gimana? Misal contoh, Bu ini sudah kita input keluhannya, nanti saya bantu follow up ya Bu, dalam waktu 7 hari, nanti setelah ada hasilnya akan saya update ya Bu ke Ibu. Nah itu kita harus update, karena kita udah janji, service level adalah 7 hari kerja, kita harus hubungi nasabahnya, Bu menurut hasil penyelidikan dicek CCTV seperti yang tadi kasus tadi ya Bu, ternyata ada loh Bu ini yang ngambil ATM tanggal gini Bu, kapan mau berkenan ke cabang, mungkin mau melihat, nah seperti itu. Tergantung jenis penipuannya ya Bu, karena penipuan perbankan ini banyak sekali Bu. Gitu. Modelnya ya. Modelnya. Oke, sekarang gimana bentuknya nih edukasi, kan tadi kan Bapak juga singgung ya, edukasi yang dilakukan pihak bank agar nasabah itu lebih aware terhadap penipuan, potensi penipuan. Gini, kalau tadi kan yang lewat media massa sih betul, tapi kan jangkauannya itu luas. Dia tidak spesifik ke nasabah bank kita. Pastinya ke setiap
tadi ya orang-orang yang handle nasabah itu kita belas informasinya, itu udah pasti. Karena kan secara trust nasabah pasti percaya, karena di awal itu si asisten ini pasti udah datang, udah ketemu di bank, udah kenalan, udah firm, ketemu manajernya memang ini dari pihak bank kita untuk handle Bapak. Terus kemudian yang nasabah datang transaksi, kita rutin edukasi untuk nasabah yang datang. Kita yang nasabah yang datang kita ceritain, sekarang Bu sedang ada seperti ini, tapi Ibu nggak perlu khawatir. Sepanjang kita melakukan awareness, yaitu tidak melakukan klik kepada informasi yang diberikan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, cuekin aja Bu. Seperti yang tadi saya bilang, dari hulu ke hilir. Begitu dapat informasi, mau dia ngerayu, mau dia nangis, ngerajut-rajut, nggak mau, pokoknya saya tutup teleponnya. Gitu, udah itu pasti aman. Clear ya Bu ya. Terus kalau misalnya ada yang minta ATM, kan kita sampaikan, PIN ATM itu jangan sampai ke pihak lain ya Bapak Ibu. Terus kayak identitas, KTP juga kan sekarang perlindungan data pribadi kan juga lagi digencar-gencarkan ya Bu. Kita harus bisa juga melindungi data pribadi kita sendiri. Gitu. Makanya kalau misalkan kayak kadang tuh orang suka posting gitu ya KTP di medsos, aduh jangan, nanti ketahuan ya. Posting misal mobilnya ada plat nomornya, waduh nanti dia punya aplikasi tuh yang bisa ngelihat tinggalnya di sini-sini gitu kan. Jangan. Sebisa mungkin seminimal mungkin. Jangan untuk posting di data media pribadi. sosial ya. Jadi itu kita datang, nasabah yang datang transaksi kita himbau langsung gitu Bu. Nah, kemudian apakah ada kolaborasi nih Pak, pihak bank dengan pihak eksternal, misalnya pihak regulator, pemerintah, media, komunitas gitu kan, untuk meningkatkan kewaspadaan publik khususnya ini untuk penipuan perbankan ini? Pastinya ada Bu, apalagi bank kita itu cukup dekat ya Bu dengan para penegak hukum. Beberapa ada kasus-kasus penipuan ya yang cukup sempat heboh gitu ya. Saya kan nggak bisa sebutin ya Bu ya, karena kan ini umum ya Bu, bank secara umum ya Bu. Jadi tuh tim kita sebenarnya yang menemukan. Kita telusur ininya, pokoknya detailnya kita telusur, nanti kita lapor ke polisian, terus kita gabungan meringkus gitu ya penipunya. Bahkan memang di tim kita ada tim khusus, rekan saya sendiri, saya lihat dia masuk ke hutan, ikut sama polisi. Bener Bu ini, serius, sampai seconcern itu Bu. Cuma kan memang publik nggak semuanya tahu ya Bu, tapi yang saya lihat seperti itu sih. Terus ada nggak kira-kira kanal khusus nih, mau web atau email blast, WA resmi ya itu ada untuk semua. Pencegahan, sosialisasi pencegahan penipuan ada semua Pak? Ada semua Bu, saya pastikan. Contoh Ibu masuk aplikasi ya, masuk aplikasi, terus kemudian nanti tuh ada pop up, waspada penipuan segala macam, itu aja ada begitu kita masuk aplikasi. Terus itu kan yang di handphone, nanti yang di web, aplikasi yang di web gitu ya, itu juga ada. Terus ketika Ibu WA tuh suka ada WA masuk, waspada gitu. SMS juga ada. Kita udah pakai Bu semua media semuanya itu. Ya. Pokoknya benang merahnya adalah bagaimana kita menggunakan segala cara untuk bisa menjangkau nasabah kita. Supaya nasabah itu menjadi teredukasi, menjadi lebih aware. Sebenarnya as simple as that. Makanya kita selalu tanamkan sama teman-teman di frontliner, kita aja sampai melakukan segala upaya itu loh. Sekarang teman-teman datang nasabah ke gedung kita nih yang ada logonya di belakang udah jelas gitu ya. Itu momen paling bagus buat bisa edukasi nasabah. Teman-teman ingat, kerja itu adalah ibadah juga ya Bu ya pastinya. Kalau kita bisa membantu sesama itu merupakan suatu hal yang menurut saya itu kebahagiaan yang tidak ternilai. Karena Ibu kalau misal saya boleh sharing ya Bu ya, saya tuh kadang sedih, ini kisah nyata ada, Pak uang saya tinggal segitu-gitunya Pak, 15 juta buat anak saya sekolah, tapi itu kena penipuan, itu hati Indonesia bergetar gitu Bu, sedih gitu loh Bu. Nah makanya saya tekanin ke teman-teman frontliner, sebelum itu menimpa nasabah yang lain, ayo kita edukasi. Karena kita menjaga sesama sebenarnya. Walaupun secara bisnis itu nasabah ya Bu, tapi cara hati nurani kita sebagai human being ya Bu ya, itu adalah sesama kita. Gitu. Jadi kita harus jagain. Baik, sebelum closing, kita bakal jawab pertanyaan yang sudah diberikan netizen nih Pak, di Instagram @bincangbanking. Ini lumayan banyak ya Pak, tapi kita ambil 3 pertanyaan paling menarik lah. Oke, ini dari Punten. Nah, Kak, gimana sih caranya edukasi orang tua yang sering menerima telepon penipuan? Betul Bu. Ini sama kayak papa saya. Papa saya kebetulan juga udah 70 tahun. Bagi mereka ya Bu ya, ini mohon maaf ya sebelumnya yang udah seumuran papa saya gitu ya. Grup WA itu kayak semacam informasi yang valid banget. Jadi tuh saya selalu bilang papa saya bilang gini, Pak, teknologi udah maju. Coba nih sekarang Papa lihat ya. Ini kan WA saya Pitra. Pitra bisa ngaku nggak jadi Michael Jackson? Bisa Pak. Nih caranya gampang nih.
Fitra ganti, fotonya jadi Michael Jackson, terus nama profil WA-nya Fitra ganti jadi Michael Jackson. Terus besok Papa percaya kalau itu Michael Jackson? Saya bilang gitu. Mikir dia kan. Ya udah gini deh Pak, coba lihat grup SMA. Karena nah ini bagus nih sama pertanyaan ini, karena memang banyak penipuan itu menyasarnya untuk yang level papa saya lah kasarannya. Contoh dia menyusup ke grup WA. Terus kemudian nanti yang seperti saya bilang tadi, profilnya diganti kayak teman SD-nya dia. Terus namanya juga di WA-nya juga ditulisnya seperti itu. Nah, terus kemudian nanti telepon tuh japri. Jadi mereka tuh banyak yang menyusup juga Bu lewat grup-grup WA. Banyak. Jadi nanti bilang, Pak Andri, misal papasnya namanya Andri gitu ya. Pak Andri, masih ingat nggak? Aku teman SD kamu loh gini-gini. Nah, orang seperti ya nggak tahu mungkin beda-beda. Tapi kalau papa saya ketemu teman SD-nya gitu ya, seneng banget. Weh Andri, jekelingan ke aku gitu. Masih ingat sama saya. Udah tuh ngobrol, udah penipu seneng banget. Stage 1 beres. Tinggal dia lakuin yang selanjutnya. Jadi memang kalau untuk yang udah umur-umur ya kayak papa saya ya kasih pengertian itu seperti itu. Kayak tadi dipraktekin langsung. Ini apa? Ini WA, gini ya ini. Bisa nggak Pak? Secara logis orang bisa ngerubah ini. Terus nggak mau jadi orang lain? Bisa? Bisa. Terus kalau misal Bu terima telepon, Ibu save tuh nomornya. Kan anaknya ada berapa? 5. Ya udah tulis. Begitu nomornya nggak dikenal, wes nggak usah diangkat. Karena kalau zaman sekarang, kan misal nanti bilang, kan bisa aja Papa dapat undian. Nek mau suke nyambet gawe bahasa Jawanya ya Bu. Kalau mau kaya tuh ya kerja gitu loh. Jangan ngarepin zaman sekarang. Kalaupun memang betul ada hadiah, kalau memang dia benar dari institusi yang benar, pasti akan dicari kok kita, entah itu surat resmi. Karena sekarang pun sampai sekarang ya Bu, di tengah teknologi yang canggih, perbankan tuh masih pakai surat menyurat Bu. Kalau misal untuk yang hal yang urgent, misal contoh nasabah tidak bisa ditemui, nasabah nggak bisa diinformasikan, itu pasti kita akan kirim ke alamat rumah. Gitu. Iya sih ya, namanya juga orang tua ya. Tapi itu juga nggak bisa sekali terus-terusan ya. Terus-terusan. Lagi makan juga. Lagi makan, terus kasih contoh Bu. Orang tua tuh biasa kalau udah dikasih contoh, gitu ya. Yang orang seumurannya kena tipu juga, nah kasih contoh aja. Tuh Pak, kena tipu kan. Nah lo, mau tau kayak gitu, duit segitu-gitunya uang pensiun kan. Antar ya jadi kasarnya kayak agak ditakut-takutin. Karena kalau misalkan kita mau pakai ilmu pengetahuan, mereka itu orang tua biasa lebih superior. Bapak ini kerja udah lama, kamu kemarin sore ngajarin Bapak. Tapi kenyataannya ada aja yang ketipu. Iya. Gitu. Baik, selanjutnya Pak ya. Dari Elando. Nah, apa langkah mitigasi dari bank untuk mengatasi penipuan? Langkah mitigasi sepertinya tadi sudah saya ya? paparkan ya Bu ya di awal. Mungkin nanti kalau Pak Erlando gitu ya menyimak, pastinya kita mulai dari perbaikan sistem, terus kemudian campaign, terus bahkan sampai ke nasabah yang bertransaksi, kita itu pasti lakukan namanya edukasi dan pencegahan. Bahkan tadi saya jelasin juga, bank itu punya tim yang memburu tuh, misal website yang namanya mirip-mirip kayak nama bank gitu ya, itu kita buru. Terus bekerja sama juga sama kepolisian, pihak terkait, itu juga kita lakukan. Jadi udah benar-benar semuanya dilakukan ya sama bank ya. Betul, karena apa yang tadi saya bilang, kebanyakan penipuan, kebanyakan ya, saya nggak bilang semua, kebanyakan itu dari sisi kitanya yang ada loss control, entah itu ngasih OTP, ngasih PIN, atau mungkin handphone kita aksesnya diketahui orang lain. Ya, intinya kurang aware dari kita lah. Oh gitu ya, kali dengan pengetahuan untuk diri kita dulu ya gitu. Betul. Ya. Oke. Nah ini satu lagi nih dari Teenage Dear Bank. Bisa nggak uang kita kembali kalau kita nggak sengaja salah masukin OTP sembarangan? Wah, kayaknya. Ya, jadi gini, aku bantu jelasin ya. Sebenarnya gini, bank itu kan sarana ya Bu ya, sarana untuk melakukan transfer. Tapi ketika kita melakukan otorisasi transaksi, sebenarnya yang melakukan transaksi itu siapa? Nasabah. OTP itu diberikan, terus dijalankan. Nah kalau bicara lalai, tidak sengaja, itu kan human error. Kalau kita bukan pelayanan, kita pasti akan bilang nih, kalau bukan pelayanan ya Bu ya, ih salah sendiri, kenapa itu? Tapi kenyataannya bank tidak begitu. Begitu nasabah datang, kita akan membuat laporan. Laporan kan dia tidak sengaja nih Bu. Kita nanti akan melakukan mediasi. Kita bantu mediasi ke pihak sana. Ke pihak sana untuk mengembalikan uangnya. Karena gini Bu, di Undang-Undang Perbankan itu memang ada yang mengatur. Saya terus terang lupa pasalnya ya Bu ya, karena banyak sekali pasal yang harus diingat. Jadi intinya adalah kalau kita mengakui uang yang kita nggak bisa buktiin kalau itu milik kita, itu kita bisa
pidana. Ada contohnya beritanya kalau mau di browsing di daerah timur sana udah ada kejadian. Jadi kita edukasi nasabahnya, si penerima dana bahwa ini ada uang masuk tidak sengaja dilakukan, boleh Bu lakukan pengembalian, nanti Ibu bisa datang ke pihak bank untuk melakukan transfer kembali. Terus kemudian ditanya, kok ya udah Bang debet aja, nasabahnya kan udah mau, nggak bisa. Kecuali ada surat kuasa debet dari si penerima dana, yaitu saya yang di bawah ini bernama misal Joko, dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening saya sebesar ini untuk dikembalikan kepada Anwar yang telah melakukan salah transfer. Nah itu contohnya, itu bisa. Karena gini, kalau kita bicara, kita kan balik lagi Bu, bank itu si posisi netral. Misal contoh, tadi kan info si penanya dia bilang saya nggak sengaja. Iya. Dari mana kita tahu memilah itu sengaja atau tidak sengaja? Contoh, netral ya Bu. Saya transaksi bisnis sama Ibu. Misal mau beli ikan 1 truk. Nah, terus saya transfer dong. Bu Rina, saya udah transfer ya 1 juta. 100 juta, ikan 1 truk masa 1 juta. Ikan asin aja nggak dapat segitu ya Bu ya. Jadi 100 juta gitu ya transfer. Apa yang Ibu lakukan? Dicek rekening dong. Uang udah masuk. Berarti truk Ibu apa? Ibu info supir dong. Ridwan, maaf yang namanya Ridwan ya. Ridwan, kirim ikannya ke Pak itu. Ikan jalan ya kan. Ikan udah berangkat. Tahu-taunya si ini bilang, aduh saya nggak sengaja transfer ke Bu Rina, tolong dong dibatalin transaksinya. Nah gimana jadi Bang? Kalau kita bisa mengeksekusi langsung, kebayang nggak Bu? Bagaimana kita bisa memilah ya? Apa sih? Melihat itikat dari seseorang, kan kita nggak tahu. Bener dong Bu? Ya kalau bener dia sengaja, Pak, swear Pak, saya nggak sengaja. Betul. Tapi kan kita nggak tahu. Makanya kita bank netral. Makanya kita melakukan suatu mitigasi seperti tadi. Kita akan melakukan yang namanya mediasi untuk membuktikan. Karena dari sisi si penerima dana tadi, kalau misalkan dia mengakui uang yang bukan haknya dia bisa terancam pidana kok. Pidana ya. Gitu. Undang-undangnya udah ada. Berarti nggak bisa ya Pak ya sembarangan menggunakan uang yang salah masuk itu ya. Nggak bisa Bu, sudah ada kasusnya di timur, saya nggak enak sebutnya, tapi di daerah timur pernah ada kasusnya. Dan itu sampai masuk bui. Ya, karena dia nggak bisa membalikan ya Pak ya, udah poya-poya sama uang siluman tadi. Jadi memang kalau kita sadar itu bukan hak kita ya. Sebenarnya kan tanpa aturan pun secara etika, moral ya Bu ya, kita juga harusnya jangan. Makanya ada hukum kan ya untuk mengontrol etika moral tadi kan. Iya. Gitu. Kalau saya sih Pak, ini pengalaman pribadi saya bukan juga menjelekkan pihak bank ya, tapi saya ini pengalaman pribadi Pak. Saya itu ada ditransferin orang, kemudian misalnya 1 juta. Ternyata di rekening saya ada 10 juta. Memang saya diam aja dulu gitu kan. Nah, nggak lama kemudian ini Pak, pihak bank Pak. Dia bilang, Bu, saya dari bank ini, maaf Bu, tadi saya salah mengetik nolnya gitu. Oh iya. Nah, terus makanya saya juga bingung, saya bilang gitu. Terus langsung kita tarik lagi ya Bu. Nah, saya bilang ya oke gitu. Nah ini dari banknya gitu ya. Kalau misalnya bukan dari banknya berarti kan memang si bank itu harus kesepakatan yang itu ya, yang nerima itu ya. Iya, jadi kita memediasi. Mediasi doang ya. ya. Betul. Iya benar-benar. Karena memang kalau di peraturan internal kalau memang salah mengkreditkan kan berarti kita menjalankan transaksi tidak sesuai instruksi nasabah ya. Memang kita boleh batalkan. Iya. Tapi kalau dari pihak lain ya kita melakukan mediasi Bu, jatuhnya gitu sih Bu. Tapi kan Ibu nggak diblokir 10 juta enggak kan? Karena kalau salah transfer itu yang diblokir adalah sejumlah nominal salah transfernya aja. Langsung di apa sih, kalau kita kan terbalik ya, kalau kita kredit berarti kan debit kredit ya. Kalau di bank kan kalau dari sisi banknya kan kredit itu artinya masuk ke rekening. Nah dia langsung mendebit gitu. Jadi langsung balik lagi ke dia. Gitu. Iya. Oke Pak, sebagai penutup Pak, kesan dan pesan yang ingin Pak Pitra sampaikan kepada publik nih Pak, terkait kasus penipuan yang masih aja marak terjadi. Baik, jadi kalau saya boleh sharing nih Bu ya kepada semua orang ya. Jadi itu prinsipnya kita harus jaga diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang jaga, mau siapa lagi? Terus kalau sama orang yang kita belum kenal ya, itu abaikan, cuekin.
Bahkan sama orang yang udah kita kenal ya Bu ya. Saya punya pengalaman orang yang udah pernah bilang aku nggak bisa hidup tanpa kamu, dia aja bisa mengkhianati kita. Apalagi orang yang kita nggak tahu itu siapa, juntrungannya apa, terus kita percaya gitu sama dia. Itu menurut saya konyol sekali. Jadi kalau kita bicara dari hulu ke hilir, proses penipuan, kita udah cut di awal. Bahwa nggak kenal, ya ngapain saya kasih tahu? Nggak usah dikasih tahu. Maksudnya nggak usah kasih tahu entah itu PIN, OTP, diklik apa whatever, cuekin. Mau dia bilang kamu nanti dapat hadiah BMW, kamu dapat hadiah whatever, nanti saya beli sendiri gitu ya. Kasarannya seperti itu ya Bu ya jokesnya. Jadi kalau udah di situ di-cut, udah selesai. Kita tidak akan pernah bisa ditipu atau dijebol. Gitu. Nah, kemudian apa satu hal yang sebaiknya selalu diingat nasabah biar nasabah itu tetap waspada tapi tidak panik? Oke. Satu, pastiin PIN hanya diketahui oleh kita. Jangan Bu pernah kasih tahu PIN ke siapapun, termasuk orang yang kita cintai. Karena gini, misal dibilang, iya Pak, saya dikasih tahu PIN-nya, soalnya nanti kalau mohon maaf meninggal dunia kan supaya gampang saya tarik uangnya. Nggak perlu khawatir, bank itu punya mekanisme pencairan ahli waris. Jadi itu aman, ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya balik lagi, kecuali memang sudah percaya sepenuhnya ya, karena hidup kan kita nggak ada yang tahu ya Bu. Mungkin sekarang masih bareng-bareng saling percaya, terus kemudian ternyata dari pengalaman kejadian juga kan gitu, mereka selek, bentrok, akhirnya hilang uangnya gitu ya. Jadi PIN harus dijaga. PIN itu runtutannya adalah sama, selain PIN ada OTP, user ID, terus kemudian token, apa segala macam lah itu, yang alat-alat yang itu Bu, yang suka buat bikin kode itu loh Bu, yang token yang kecil-kecil warna-warni tergantung jenis banknya ya Bu ya. Seperti itu sih. Jadi udah itu aja, aman. Terus kalau dapat info dari tadi udah saya sebutin ya, dapat info dari yang nggak dikenal tuh jangan diklik. Terus jangan FOMO, misalnya takutnya tuh dia nimbrung Bu ke sesuatu yang lagi viral gitu ya. Terus kemudian dia nimbrung nanti, karena pernah ada kasus penipuan yang melibatkan bawa-bawa nama artis. Nah itu kan kena juga dari situ. Udah pokoknya kita harus jaga diri kita sendiri lah intinya. Fokus sama hal yang ada dalam kontrol. Itu aja sih Bu. Jadi PIN ya, jangan dikasih-kasih siapa-siapa. Ya PIN itu banyak runutan tadi ya Bu ya, bukan cuma PIN aja ya Bu. Berarti kan PIN nomor handphone, ya kan. Terus tadi ada password, user ID, token dan segala macam ikutannya, OTP ya. Gitu. Nah, pembahasan ini benar-benar menarik ya. Banyak hal penting yang bisa kita pelajari, mulai dari bagaimana bank merespon maraknya kasus penipuan, kemudian strategi ya Pak untuk menjaga kepercayaan nasabah, hingga akhirnya peran besar komunikasi yang efektif dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fitra Hermawan atas insight-nya yang sangat-sangat informatif. Dan untuk penutup nih Pak, ingat kita harus lebih waspada dan menjaga data pribadi kita. Jangan beri celah, kenali modusnya, kemudian selamatkan tabungan Anda. Terima kasih, saya Fajarina. Sampai jumpa dan tetap jaga keselamatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.